bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu, Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita mau menari buat Tuhan. Kita mau ikuti gerakan choir. Sekali lagi kita mau sorakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yes. Allah kita dahsyat. Dia telah bangkit mengalahkan maut. Dia berkuasa. Kita diselamatkan. Amin. Yes. Ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku ku percaya
percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi ku nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Katakan Dia bangkit. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Dengan imanku, ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Biar surga bumi nyatakan Tuhan. Surga bumi menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Hari ini kita berdiri bukan sebagai orang Allah, tapi kita sebagai umat pemenang. Amin. Amin. Sama-sama kita mau katakan. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Saya mau lihat orang-orang yang telah bebas karena kuasa Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Kita telah bebas. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Kita mau katakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa
mau sujud menundukkan diri di hadapan tahtamu. Mari kita mau sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Allah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk tetap berdiri. Kita mau bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus.
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tegak sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Tinggikan nama Yesus. Kita mau katakan angkat tangan-Mu Tuhan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, Engkau Yesus Kristus Tuhan yang sangat kami puja, sangat kami sembah. Ya Tuhan. Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Allah yang bangkit. Dan kami pun akan bangkit dari kematian, dari dosa, mengalahkan dosa, mengalahkan maut dalam iman kami dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berbicara buat kami pagi ini. Kau hadir tengah-tengah kami, menyatakan kuasa-Mu, memberkati setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar.
Sehingga kami boleh benar-benar mendapatkan sesuatu yang tepat, sesuatu yang benar, yang memerdekakan kehidupan kami pagi ini Tuhan. Setiap kami yang siap mendengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Selalu duduk saudara. Terima kasih buat tim worship dan choir luar biasa. Ya, membagi kami semua ya, ngalami ya sesuatu yang luar biasa begini. Terima kasih. Nah, Yesus telah bangkit. Amin. Percaya? Ya, tema kita adalah Yesus telah bangkit. Ya, jadi ini berita sukacita pada kita. Ya, bahwa Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus itu merupakan suatu kemenangan terbesar bagi kita sebagai orang percaya dalam sejarah manusia. Ya, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Ia telah mengalahkan maut, bahwa Ia telah mengalahkan dosa, dan hal itu pun menjamin saudara dan saya juga dapat kalahkan maut dan dosa melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Kenapa saya katakan suatu peristiwa sejarah yang besar? Karena tidak ada pemimpin agama pun di dunia ini. Saya tegaskan, tidak ada pemimpin agama di dunia ini yang pemimpin agama yang lain yang dapat dibandingkan dengan Yesus Kristus. Amin. Enggak bisa dibandingkan. Kalau kita perhatikan semua pemimpin agama, mereka hidup lalu mati. Enggak ada yang bangkit. Saudara. Tapi Yesus Kristus yang kita sembah satu-satunya yang pernah mati dan bangkit. Dan dia hidup. Amin. Jadi, dan dia menyatakan di dalam Wahyu 1 ayat 18 bahwa dia hidup selama-lamanya. Ya, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pribadi Yesus. Tidak ada pemimpin agama lain yang berani membuat klaim tersebut karena nggak ada bukti sejarah juga. Makanya hakikat kekristenan ialah kita percaya dia lahir ke dunia ini dan dia mati dan disalibkan, dan pada hari dia mati dan disalibkan, pada hari ketika dia bangkit, dia naik ke surga, dan satu hari nanti dia akan turun menjemput kita semua. Amin. Itulah hakikat kekristenan kita. Enggak bisa diambil salah satunya. Dia mati, ya dia hidup, mati, disalib, bangkit, naik ke surga, dan dia akan menjemput kita semua. Amin. Itulah hakikat Kristen. Karena apa? Karena tanpa kebangkitan tidak ada kekristenan. Tanpa kebangkitan tidak ada kekristenan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan saudara dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara, banyak orang Kristen yang percaya Yesus bangkit. Bapak ibu saudara percaya Yesus bangkit? Kok enggak mantap? Amin. Ya kan? Ya, banyak orang percaya tapi mereka tetap hidup tanpa kuasa kebangkitan. Amin. Tahu bahwa dia bangkit, tapi banyak orang Kristen yang tidak hidup dalam kuasa kebangkitan. Buktinya apa? Karena mereka masih dikuasai oleh dosa. Masih hidup dalam dosa, masih melakukan kebodohan jasmani, kebodohan rohani. Rohaninya masih lemah. Nah, seperti kita akan belajar pagi ini. 2 orang dari murid-murid Yesus yang pergi ke Emmaus. Ya. Kita akan baca, ya, saya akan baca di dalam yang ganjil Bapak Ibu genap ya. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Agak panjang tapi kita harus baca ini supaya kita mengerti alurnya. Saya baca yang genap, Bapak Ibu Saudara baca yang genap, ganjil Bapak Ibu Saudara genap. Bersama dengan Kiki. 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada suatu yang mereka menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya,
adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari, sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Sama-sama. semua. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Saudara, hari ini kita merayakan suatu kebenaran yang mengubah segalanya. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit. Ya, merubah segalanya. Karena kalau Yesus gak bangkit, saya katakan tadi, iman kita sia-sia. Namun kita melihat peristiwa tadi, sangat ironis bahwa dua murid Yesus, kalau murid berarti apa? Mereka sudah belajar. Mereka mengikuti Yesus, sudah belajar. Ya. Mereka murid. Murid yang berjalan ke Emmaus itu meninggalkan Yerusalem dikatakan 7 mil, itu 11,5 kilometer kira-kira. Ya, dia meninggalkan, mereka berjalan ke Emmaus. Justru ini terkesan apa? Bahwa mereka tidak percaya dalam memahami kebangkitan itu. Dikatakan mereka murung, berjalan dengan murung, kecewa, seperti orang kehilangan harapan. Makanya tadi Tuhan mengatakan apa? Menyebut mereka itu bodoh dan lamban hati. Ini bukan suatu hinaan ya. Saya lihat literasi lain merupakan suatu teguran yang penuh kasih. Ya. Mereka gagal untuk memahami makna rohani dari peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Saat itu kan terjadi bagaimana orang-orang Kristen ketika itu mereka tertekan karena Mesias yang mereka anggap itu menjadi penolong mereka mati, mengalami tekanan, mereka kecewa, mereka bingung.
secara rohani mereka bodoh. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus itu bukan sejarah gitu. Tapi biarlah kebangkitan Yesus merupakan panggilan untuk kita semua bangkit dari kebodohan rohani. Ya. Tujuan khotbah hari ini saya ingin mengajak kita supaya kita jangan bodoh atau lemah di dalam perkara-perkara rohani. Ya. Kita mau belajar bagaimana kita ini supaya enggak bodoh atau lemah secara rohani. Tapi punya suatu pengharapan di tengah zaman sekarang yang ini mulai gelap, zaman kegelapan saudara. Ya. Kalau kita perhatikan, banyak enggak orang pinter? Banyak. Secara logika mereka pinter, hebat dengan intelektualnya. Tapi saya katakan banyak mereka juga bodoh, lemah dalam hal rohani. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kehendak Tuhan. Mereka tidak belajar peka dengar suara Tuhan. Dan tidak mau hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Kita melihat dua murid Emmaus. Ini murid Yesus. Saya pastikan dia tahu firman. Ya, sebagaimana saudara juga yang tiap minggu beberapa ibadah datang pasti tahu firman. Amin. Amin. Ya, mereka punya pengharapan yang besar. Tapi tetap dikatakan oleh Yesus apa? Bodoh. Jangan lihat sebelahnya yang ngomong bodoh ya. Mengapa saudara? Karena mereka kehilangan kepekaan rohani. Mereka putus harapan di tengah tekanan kehidupan ketika itu. Maka mereka mengalami kekecewaan rohani. Nah hari ini kita mau belajar. Supaya kita tidak jatuh dalam kebodohan rohani. Tiap pagi sini ada 2 pagi. Ya, bukan 2 pagi biasa. Karena kita akan membahas satu pasal dan kita akan PA singkat tentang peristiwa di perikop itu. Belajar. Ya, ada juga kita aba, banyak kelompok aba sih dibaca Alkitab. Kenapa? Supaya tidak bodoh rohani. Melainkan hidup dalam pengharapan. Kebangunan rohani, ya, jangan tunggu KKR, kebaktian rohani baru wah rohani bangun, ya. Tapi kita belajar karena Yesus telah ada berapa hal yang saya temukan, ada 3 saja, karena kalau 4 Bapak Ibu pasti sudah gelisah. Kita perhatikan hal-hal apa yang membuat seseorang mengalami kebodohan rohani, mengalami kelemahan rohani. Hal pertama katakan bahwa bodoh rohani, kenapa? Karena kecewa dan putus harapan. Ya. Orang bisa bodoh rohani kenapa? Karena dia kecewa dan putus harapan. Saudara ayat 13 sampai 21, saudara baca di depan ya. Kita melihat 2 murid ini berjalan ke Emmaus 7 mil. Mereka menjauh dari Yerusalem. Dengan muka muram. Kenapa? Kecewa. Saudara perhatikan, Yerusalem bukan sekedar kota. Saat itu Yerusalem adalah tempat di mana penggenapan Tuhan itu terjadi. Terjadi yang namanya Yesus disalib, di mana kebangkitan terjadi. Nah ketika mereka memilih pergi ke Emmaus, saudara, itu sebuah simbol di mana orang itu menjauh. Meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Itu merupakan suatu tindakan bukan meninggalkan secara fisik saja, tapi juga menjauh secara rohani. Menjauh secara rohani karena kecewa, karena putus harapan. Hari ini mungkin saudara ada yang mengalami datang dengan kecewa hati, dengan berat, bahkan mungkin putus harapan karena masalah, karena sakit gak sembuh-sembuh, karena pergumulan hidup yang sudah alami. Tanpa sadar mungkin ada kekecewaan dalam hidup saudara. Bertahun-tahun aku ikut Tuhan, tapi masalah kok ada saja. Ada banyak orang kecewa karena pergumulan hidup mereka. Seperti mereka ini, mereka berharap Yesus itu menjadi Mesias yang secara politik, bukan Mesias agama. Ya, mereka berharap menjadi Mesias dan menjadi Raja, membebaskan dari penjajahan Roma ketika itu.
Makanya 21 mengatakan padahal kami adalah dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kok mati? Kecewa. Putus harapan. Tapi kita perhatikan ada hal yang luar biasa. Ya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, itu enggak pernah meninggalkan saudara dan saya juga. Asal tidak murtad. Itu. Kenapa? Kita melihat dua orang yang menjauh dari Tuhan, mereka tanpa sadar Tuhan itu tetap menyertai di jalan mereka. Di arah jalan yang salah sekalipun. Asal enggak ada kemurtatan di situ. Kenapa kita melihat? Karena Tuhan ingin saudara dan saya sebagai anak-anaknya itu enggak salah jalan. Ya. Kemarin ya di 2 pagi kita masuk dalam tema Daud itu berzina dengan Batseba. Suatu penghinaan buat Tuhan. Ya. Tapi kita melihat, kalau kita melihat di Mazmur 32 itu kira-kira mungkin Daud menunggu waktu untuk dia itu mungkin berani ngaku dosa. Ya. Tapi sebelum Daud datang pada Tuhan untuk ngaku dosa mungkin ya, Tuhan sudah menyuruh Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud. Jadi Tuhan intervensi supaya Daud ini enggak mengalami kejatuhan yang lebih dalam dan Tuhan mau melihat bagaimana respon Daud. Maka ketika Tuhan kirim Nabi Nathan, Daud memiliki respon hati yang luar biasa. Dia sadar dia salah. Artinya saya mau katakan apa? Tuhan itu enggak mau melihat saudara melenceng salah arah. Kenapa saya katakan tadi? Ayat 15 tadi katakan apa? Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, saya yakin mereka bercakap-cakap tentang pribadi Yesus. Aku tuh pengen dia tuh ada dan tidak mati, kok mati ya. Mereka berbicara tentang Yesus saudara. Maka ketika mereka berbicara tentang Yesus saudara, dikatakan apa? Dia sendiri datang mendekati mereka. Datang mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Makanya saya mau katakan gini, kalau hari ini walaupun kondisimu sedang galau, mungkin tidak punya jalan keluar, mungkin saudara mengalami masalah saudara, ya, saudara punya suatu teman yang bisa diajak bicara, sharing. Mungkin dengan teman-teman pemimpin PKS saudara, dengan hamba Tuhan saudara. Bisa apa? Ketika punya masalah, saudara bukan sharing dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Karena saya punya pengalaman dulu ketika kita di luar Tuhan, ketika punya masalah sharing sama mereka, advice-nya pasti tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi ketika dua orang ini ya berjalan bersama, mereka sharing, ya, mereka membicarakan tentang Yesus kepada mereka. 2-3 orang berkumpul dan membicarakan Tuhan. Yesus hadir. 2 orang bersepakat saja Tuhan hadir. Saudara, dan ketika mereka berbicara tentang dirinya, maka dia hadir menemani mereka. Makanya ketika engkau punya masalah sekalipun, apapun saudara, saudara harus bisa, ya mungkin bercakap, mungkin sharing dengan teman-teman yang sudah bisa percaya. Saudara. Ya, maka dikatakan Tuhan itu meluruskan jalan mereka, meluruskan paham yang bengkok dari mereka. Karena banyak orang ketika mereka memiliki harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, banyak enggak mereka malah menjauhi Tuhan? Ada banyak orang yang mungkin harapannya enggak sesuai dengan pengharapan, bertahun-tahun menanti jawaban Tuhan. Tapi sampai bosan mereka belum mendapatkan jawaban. Mereka akhirnya menjauh dari Tuhan, menjauhi pelayanan, ya, enggak lagi mau mendengar firman. Memang kalau saya melihat saudara, mereka tidak tinggalkan iman mereka. Mereka tetap beribadah, tapi hatinya kosong. Di sini enggak ada ya. Ya, mereka beribadah, rajin mungkin. Ya. Mereka tidak tinggalkan iman mereka, tapi saya mengatakan mereka sudah kehilangan kobaran apinya. Tidak ada lagi api yang berkobar-kobar.
apinya mulai meleret, kedip-kedip, mau mati. Orang ngomongkan gini, kamu bukan begitu ya. Apimu berkobar-kobar, amin. Ya, bukannya mati, kalau sudah mulai redup, wah, ketiup angin gosip sedikit saja langsung bablas. Wes rak gereja-gereja meneh. Masalah sama temannya saja, gara-gara sama temannya Tuhan yang ditinggal. Di sana sini enggak ada, saudara. Ya kan? Kenapa? Karena apinya sudah mulai padam. Hati-hati, jangan sampai kaki Dian, saudara, itu diambil oleh Tuhan. Kaki Dian itu tempat di mana ada lilin, di tabernakel itu ada 7 lilin, ada kaki Diannya. Kita pernah ada ya. Di dalam Wahyu 2 ayat next, Wahyu 2 ayat 5. Baca yuk, 2, 3. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. bertobat. Saya yakin kita semua pernah mengalami cinta mula-mula. Amin. Mengalami bagaimana kasihmu sama Tuhan. Cari kejar Tuhan. Ya siang malam, pagi, siang, sore, pinginnya ketemu Tuhan. Masihkah itu ada dalam diri saudara? Saudara, perhatikan saudara. Kebodohan rohani terjadi ketika hatimu dikendalikan oleh kekecewaan. Kebodohan rohani ketika hati saudara itu bukan dikendalikan oleh pengharapan, tapi kita tidak lagi punya pengharapan. Makanya dikatakan ayat 21, padahal kami dulu itu berpengharapan supaya kami dibebaskan. Makanya kita perhatikan, banyak orang saat dikecewakan, lalu mereka berbuat bodoh. Kemarin anak saya cerita di mobil, sharing. Pak, ada teman saya itu mau bunuh diri. Loh kenapa? Karena ditinggal pacarnya. Pacarnya pertama ninggalin gini. Dia cerita, itu Karen, temannya Joshua. Pacarnya wanita mau ngomong gini, ya kita selesai saja karena saya itu punya penyakit yang mungkin ya tidak terselamatkan. Katanya daripada sama saya nanti saya nggak ada, kamu kan gimana? Akhirnya mereka tuh putus. Tapi ternyata pria ini dengar cewek ini punya cowok baru. Ini kan semprol ya. Ya kepahitan, dia patah hati pengen mati katanya saudara. Anak muda. Tapi puji Tuhan katanya karena sudah mulai pulih saudara. Celakanya anak hamba Tuhan katanya. Waduh saudara. Saya kira itulah. Karena kecewa. Ya, mereka putus asa pengen mati. Ingat ya, bunuh diri itu tiket ke neraka langsung. Ada yang mau? Ada ya? Karena kecewa saudara. Pengen bunuh diri. Makanya banyak orang ketika dikecewakan. Di Jepang itu ada suatu bukit di mana di situ tempat orang bunuh diri, saudara. Ya. Memang saudara, ya. Makanya saya perhatikan jangan bodoh karena kecewa. Jangan jadi goblok, saudara, karena putus harapan, saudara. Ya. Ada nggak sini jadi bodoh karena dikecewakan? Ya. Dulu ada loh. Saya ini berdua dulu selalu saling mengecewakan sebelum bertobat. Saudara. Jadi tindakannya goblok gitu. Ya, banyak orang jatuh dalam kebodohan rohani karena kecewa dengan keadaan. Oleh karena teman kita, oleh karena keluarga. Sehingga mereka itu tidak lagi bisa berdoa. Orang yang kecewa sama Tuhan bisa berdoa enggak? Alah, doa aneh lah. Ya kan? Saya hari ini terakhir doa pagi. Ada loh. Kenapa kecewa sama Tuhan? Ya kan? Ya. Ada saudara. Karena kecewa dengan Tuhan saudara. Makanya enggak lagi percaya janji Tuhan. Kenapa? Karena mereka orang-orang enggak ngalami kebangkitannya Tuhan.
Makanya firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat, janganlah hidup seperti orang bebal. Ini lebih daripada bodoh, saudara. Ya. Ini lebih daripada kebodohan. Jangan hidup seperti orang bebal, tapi pakailah waktumu hari ini dengan bijak. Kan hari-hari ini jahat, kita belajar mengerti kehendak Tuhan adalah tanda kebijaksanaan rohani. Yeremia katakan, masih ada harapan untuk hari depan. Jangan biarkan kekecewaan membuat kita itu buta rohani. Jangan kekecewaan membuat kita bodoh secara rohani. Itu yang pertama. Ya, kebodohan apa saudara? Jika kita kecewa dan putus harapan. Selanjutnya, saudara, kebodohan terjadi ketika pengenalan akan Tuhan tidak menghasilkan iman dan ketaatan. Artinya apa? Jika kita tahu firman, tapi kita nggak percaya. Banyak nggak orang seperti ini, saudara? Ngerti firman tapi artinya nggak dilakukan. Tahu firman Tuhan berkata, jangan kamu takut, tapi masih takut terus lihat keadaan. Memang hari-hari ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja, tapi kita dibedakan anak Tuhan. Amin. Kata jangan takut itu ada 365 kali di Alkitab. Artinya setiap hari Tuhan ingatkan saudara, jangan takut. Saudara. Jangan khawatir. Kalau kita tahu firman tapi enggak percaya, itu salah siapa? Salah sendiri. Ya kan? Saudara, saya mau katakan kalau kita perhatikan ayat 22 sampai 27 tersebut, ada suatu kelemahan, suatu kebodohan rohani saat kita mendengar firman Tuhan, tapi kita nggak percaya dan bahkan nggak ngerti. Kan sia-sia, saudara. Datang ibadah, ya, datang duduk, diem, delongop, pulang tidak dapat apa-apa. Ngapain? Nggak ada berkat, saudara. Sama seperti Matius 7, 26. Orang yang dengar firman tapi tidak melakukannya. Katakan orang bodoh itu, saudara. Coba next. Ada nggak? Nah, ya, di dalam, tunggu saya bacakan. Ya, dalam Matius 7:26, orang yang dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya itu orang bodoh. Nanti kita baca. Karena banyak orang tahu firman, tetapi hidupnya masih dalam kekecewaan. Bayang nggak? Tahu firman, tapi tetap kepahitan. Padahal ngomong jangan, kita nggak boleh kepahitan. Di surga nggak ada orang kepahitan. Tahu firman tapi masih pesimis. Tahu firman tapi nggak percaya. Itu kebodohan rohani. Kebodohan rohani karena gagal mengerti rencana Allah. Coba next. Ya, kebodohan rohani karena gagal mengerti rencana Allah. Saudara dan saya dilahirkan Tuhan punya rencana enggak? Amin. Kita lahir ke dunia ini, Tuhan bukan pribadi yang enggak punya rencana. Saudara lahir ke dunia ini dengan tujuan. Jadi jangan bilang aku enggak punya tujuan hidup. Saudara mau tahu tujuan hidup saudara? Mau tahu enggak? Tanya sama yang memberi tujuan, sama Tuhan. Amin. Ya. Orang yang lahir dalam kondisi mungkin diperkosa, ya dia lahir tetap ada tujuan. Amin. Kemarin Bu Gembala khotbah Jumat Agung. Siapa namanya? Menteri Keuangan ya. Amerika. Amerika Serikat. Dari seorang yang hidupnya nggak tahu bapaknya siapa. Tapi ternyata Tuhan punya rencana buat dia. Ngomong kanan kiri, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Amin. Mic ini dibuat untuk apa, saudara? Untuk memperbesar bisa tak pakai ulek-ulek? Tak buat ngulek cabai bisa? Bisa, buat palu bisa? Tapi enggak tepat. Sudahkah hidupmu tepat kau pakai untuk rencana Tuhan? Saudara, jika kita tahu firman tetap gak percaya itu kebodohan. Ya, karena gak ngerti rencana Tuhan dalam hidupan saudara. Maka Yesus berkata kepada mereka,
ketika mereka berjalan, mereka bertanya, Tuhan bertanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ayat 19. Mereka berkata, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Dan di depan seluruh bangsa kami. Saya perhatikan, dari jawaban mereka, dua orang murid tersebut tahu tentang siapa Yesus. Di dalam tekanan hidup mereka, dia lupa Yesus itu juru selamat. Tapi mereka hanya berkata apa? Nabi yang besar, nabi yang berkuasa. Nabi yang berkuasa, yang dalam pekerjaan dan perkataannya luar biasa. Tapi mereka lupa janji Tuhan bahwa dia akan mati dan bangkit. Di Matius 16, 17, 20 itu. Saudara baca di rumah. Janjinya Tuhan bahwa nanti aku harus mati dan bangkit. Mereka mengingat Yesus sebagai nabi, tapi lupa nubuat tentang Mesias yang harus menderita dan bangkit. Di dalam ayat 26 tadi, Lukas 24, katakan, bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan. Tadi kita baca ayat 26. 3 kali Yesus itu memperingatkan murid-murid bahwa dia akan mati dan nanti bangkit. Mereka, saya yakin mereka dengar, tapi mereka gak percaya. Maka tema yang kedua ini, poin kedua. Mereka bodoh kenapa? Kita menjadi bodoh kenapa? Karena ketika kita tahu firman tapi tidak percaya. Itu kerugian. 2 murid ini lupa. Kenapa mereka bisa lupa? Karena mereka memiliki ekspektasi yang berbeda. Mereka itu memiliki suatu pemikiran sendiri tentang pribadi Yesus. Mereka berpikir Yesus itu Mesias secara politik yang nantinya akan membawa mereka itu mengalahkan Roma, ya, dan mereka menjadi raja. Yesus itu raja secara Mesias yang ada di bumi. Ya, mereka nggak paham tentang maksud rohani tersebut. Ya, mereka lupa Yesus itu bukan Mesias politik. Mesias agama, saudara. Mereka tahu Yesus nabi besar, tapi mereka tidak mengerti bahwa dia adalah anak Allah yang harus disalib. Saya perhatikan, saya baca tadi pagi, mereka ini murid loh. Kalau murid kan belajar, benar gak saudara? Kalau sampai miss kenapa? Kan muridnya dengar keluar, masuk ini keluar sini. Halo, saudara murid, firman Tuhan kalau dengar pulang masih ingat enggak? Kalau murid itu nyantol gitu kan. Makanya Senin kalau komsel itu diulangi supaya merembes gitu kan. Murid itu dengar dan dia menerapkan. Tapi ini ternyata 2 orang ini bukan murid yang baik, ya kan? Mereka ngerti akan bangkit, tapi mereka miss. Saya yakin mungkin waktu ngomong ini dia enggak dengar atau enggak ikut kuliahnya Yesus ya. Ya. Seperti orang yang punya peta, tapi tidak tahu arah. Baik, punya peta tapi enggak tahu arah. So pernah enggak bisa buka Google Map, tapi kita mau kemana enggak tahu alamatnya. Bingung, ini mau kemana ini. Enggak tahu alamatnya, mau kemana. Mau ke rumah teman tapi enggak tahu alamatnya. Kita punya Google Map-nya. Ini seperti itu. Punya Alkitab tapi enggak tahu isi hatinya tuh Tuhan. Saya ingin sering katakan bahwa Alkitab saudara itu Google Map-nya kerajaan surga. Seperti itu, kita punya Google Map tapi enggak tahu mau kemana. Saudara tahu arah tujuanmu kemana? Kemana? Kok lemes? Kemana? Amin? Pasti? Percaya? Aku mati masuk surga? Atau melek masuk neraka? Cuma 2 itu, ya kan? Makanya kalau mau mati tutup mata melek di surga itu dimulai hari ini. Engkau bertobat dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebangkitan Kristus. Amin. Jangan cuma datang ibadah, pokoknya ibadah ya, tapi enggak ngalami kuasa ibadah. Berapa banyak dari kita mungkin yang rajin ke gereja, tapi tetap khawatir, tetap kecewa, tetap mudah marah. Marah boleh,
Asal jangan marah-marah ya. Mudah marah-marah tidak boleh ya. Sehingga hilang harapan saat ujian datang. Banyak orang yang ketika dia mendengar firman, dia tidak bisa menyerap firman. Tidak bisa menyerap karena nggak percaya. Alah, nggak percaya. Firman Tuhan ngomong disakiti ngampuni. Nanti kamu akan terbebas. Karena nggak bisa ngampuni tetap lorok. Kenapa? Nggak mau lakukan. Ya. Nggak percaya dengan firman. Saya tadi pagi ingat ketika saya berfirman, kalau engkau mendengar firman, ada 3 hal. Mau jadi spon, kentang, atau kopi. Kalau spon itu engkau menyerap. Ya kan? Menyerap. Kalau kentang, dia harus kena panas dulu. Dipanasin dulu. Ngalamin masalah. Baru kentangnya direbus jadi lembek. Kalau kopi, saudara mau jadi kopi? Kopi itu kalau tadi pagi Ibu Devi buatin kopi saya, dia masuk kamar, wow langsung nyerap. Ya kan? Ketika kopi itu kena air panas gimana saudara? Wah harum. Saudara mau jadi surat terbuka, bahwa harum Kristus? Kalau terima firman Tuhan, ya dengar. Ya, walaupun pedes. Ada orang ngomong, Pak Jervin ini kok bagi pedes. Ya saya enggak tahu. Jangan pernah ngomong, pas nih. Nek kuwi teko pedesnya pas buat dia. Padahal buat dia itu. Itu manusia di sono-sono bukan di sini. Ya, saudara, makanya jangan menjadi lemah rohani, jangan menjadi bodoh rohani. Kenapa? Karena mengabaikan firman. Karena enggak percaya firman Tuhan. Lamban untuk percaya. Makanya 2:5 mengatakan apa? Hei kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu untuk percaya. Percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Itu kebodohan. Saya mau katakan Yesus bukan memarahi mereka karena mereka tidak tahu. Yesus memarahi mereka karena mereka tidak percaya. Tidak percaya kepada para nabi tadi. Tidak percaya dengan apa yang dikatakan di Alkitab. Saudara percaya dengan Alkitab saudara? Amin. Dilakukan? Dilakukan? Amin. Kalau saudara mau menjadi orang yang tidak bodoh secara rohani, baca Alkitab dan lakukan. Amin. Mereka mendengar firman, tapi gak menghidup firman. Di sini banyak, nggak ada ya? Amin. Banyak orang, saya tadi katakan banyak orang berpengetahuan secara intelektual, tapi bodoh secara spiritual. Saudara, kalau seorang profesor datang di gereja ini, doktor terkenal, mudah enggak mereka menerima masukan? Kadang enggak mudah. Kamu tuh siapa? Aku ini profesor. Ya kan? Ya. Merasa sudah full. Saudara. Jadi enggak bisa menyerap. Secara spiritual mereka bodoh. Mungkin intelektual mereka mungkin luar biasa. Karena mereka menganggap bahwa firman itu enggak penting. Menganggap bahwa hal enggak penting. Tidak menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan hidup mereka, apalagi melakukan firman Tuhan. Tadi ayat 7:21 mengatakan, ya. Kita baca yuk, Matius 7:26, 23. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Amin. Mendengar tapi tidak melakukan firman adalah yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong ini firman, ya kan? Orang goblok, gitu kan, mantap gitu kan, ya. Orang bodoh. Yesus sudah berulang kali berkata kepada mereka, saya yakin mereka dengar tapi mungkin miss. Aku akan mati dan aku akan bangkit. Mungkin mereka dengar tapi nggak percaya. Sehingga ketika terjadi masalah yang terjadi ke kita itu mereka tidak percaya.
Bahkan ayat 22 sampai 24 tadi kita buka kembali. Ayat 22-24 tadi. Itu ada kesaksian para perempuan tentang kebangkitan sebelumnya. Ya, di poin 2. Ada kesaksian ayat 22-24 tentang mereka yang enggak percaya. Coba kembali ke poin 2. Nah itu. Ya. Ada beberapa wanita kesaksian bahwa ada perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah ke kubur. Mereka tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Tapi beberapa teman kami telah ke kubur mendapati bahwa mereka memang benar yang dikatakan perempuan itu. Tapi mereka ngomong apa? Perhatikan nih. Tapi dia tidak kami lihat. Mana aku udah lihat dia hidup. Jadi mereka masih nggak percaya. Saya mau katakan, perhatikan, kebangkitan Yesus ternyata tidak otomatis mengubah hidup seseorang. Nyatanya banyak orang percaya kebangkitan tapi nggak berubah hidupnya. Halo? Jadi kebangkitan Yesus tidak otomatis mengubah hidup kita. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan, kita harus membuka hati kita untuk mengenal pribadi dia secara pribadi. Belajar melalui dia. Dengan apa? Dengan melakukan perintah Tuhan. Bukan tahu tapi enggak mau lakukan. Itu kebodohan. Yang terakhir. Saya diwanti-wanti Bu Gembala, jangan lama-lama katanya. Terpaksa lirik terus. Daripada enggak dapat jatah makan siang. Buka puasa kita tadi. Yang terakhir saudara, mengapa kita bodoh rohani? Karena tidak peka akan kehadiran Yesus. Tidak peka. Kita perhatikan ayat 28 sampai 32. Saudara. Ya. Saudara pernah nggak berjalan dengan seseorang ngomong ngalor ngidur panjang lebar tapi tidak nyadari siapa orang itu? Aja ngomong tapi nggak tahu siapa ya? Ya seperti dua orang Emmaus tadi saudara. Yang terjadi dalam perjalanan ke Emmaus. Dua murid itu baru sadar. Ini pokok bener nih. Kalau dia bertahun-tahun, 3,5 tahun sebagai murid Yesus tahu, kenal, tiap hari ketemu Yesus. Ya mungkin tidak peka. Saudara yang mungkin hanya nikah 5 tahun, suami istri mesti tahu lah. Suaminya ngomong telepon walaupun serak-serak, oh ki bojoku. Tahu, kenapa? Karena ada hubungan. Ya. Saudara, dua murid itu baru sadar. Ketika apa? Saat roti dipecah-pecahkan. Padahal sejak awal, ayat 15, mereka sudah berjalan bersama mereka dengan Tuhan. Mereka tidak peka bahwa yang berjalan bersama mereka, yang berbicara dengan mereka adalah Yesus yang telah bangkit. Ini gambaran suatu kebodohan rohani. Menjadi buta secara rohani. Meskipun Yesus hadir begitu dekat. Kenapa? Dikatakan ada selubung yang menyelubungi mata mereka. Yaitu apa? Ketidakpercayaan. Saudara enggak paham akan firman Tuhan. Kenapa? Karena engkau masih enggak percaya. Banyak orang datang ibadah. Tapi enggak bisa lakukan tindakan percaya. Ada selubung ketidakpercayaan. Apa iya? Saudara, kalau saudara percaya bahwa ketika kita berdoa dan dikatakan doa orang percaya yang dengan yakin didoakan. Apa? Besar kuasanya. Doa orang benar, maaf, Yakobus 5:16. Bila dengan yakin didoakan, itu besar. Doa orang bukan doanya yang benar ya. Saudara orang benar? Orang benar ketika dia berdoa besar kuasa. Amin. Tuhan, perutku sakit itu Tuhan. Yang dicari doanya apa? Obatnya dulu. Obatnya apa gitu kan saudara. Kok yakinnya kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Bu Devi sering kalau mau khotbah itu sakit punya saudara. Dia bilangnya doa, ya yakini, sembuh. Ya kan? Saudara, kenapa? Doa saudara orang benar, besar kuasa, enggak ada selubung lagi. Makanya saudara, kita sering kehilangan kepekaan.
kehilangan rasa hadiratnya. Kenapa? Hatinya tertutup, terhalang oleh dosa. Ingat, firman Tuhan katakan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Telinga yang tidak kurang bisa mendengar doamu. Kenapa? Ada dosa yang menutupi. Ketika engkau bertobat, engkau mengampuni, engkau menyesal, engkau mengaku dosa, itu seluruh dosa diangkat, maka berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Selubung ada mereka. Selubung kesibukan, selubung ketakutan, kecemasan, bahkan pengetahuan agama yang zong, ya kan? Itu buat suatu penghalang. Makanya dikatakan tadi, bukankah hati kita berkobar-kobar, ayat 23, ayat 32. Mereka ngomong sama lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita? Saudara pernah enggak ketika ibadah, saudara dapat sesuatu, wah rasanya ada api gitu. Pernah enggak? Wah rasanya itu firman ngomong dengan kita. Ada kobaran. Mereka merasakan loh saudara. Ketika Tuhan berbicara, ketika kita sudah mendengar khotbah, ketika engkau ibadah, engkau mengalami sesuatu. Ada kobaran, ada api yang mengingatkan saudara. Dan mereka ini mengatakan, ketika hati mereka berkobar, berbicara dengan Tuhan, artinya gini saudara. Ini ironis saudara. Hati mereka sudah menyala ini. Sudah berkobar-kobar, tapi mata mereka belum terbuka. Ya kan ini? Hati mereka sudah berkobar, sudah panas, tapi mata belum tercelik. Saudara, saya mendapati begini saudara. Artinya, saat mungkin saudara dan saya mengalami emosi rohani, ibadah ke KKR, wah bangku rasanya, bikin janji sama Tuhan, bla 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 Tuhan. Tapi beribadah tidak dilakukan. Emosi sesaat, ya saudara. Ya, dikatakan emosi rohani. Hari gini, emosi rohani belum tentu berarti kita peka secara rohani. Ini tadi. Hanya emosi sesaat, hidupnya tetap pekok. Ya kan? Kenapa? Emosi sesaat itu enggak dilakukan. Bisa saja orang ibadah terharu. Nangis bisa di ibadah. Tersentuh. Tapi tetap tidak mengenali Yesus. Dari kehidupannya, kita bisa melihat itu hanya emosi sesaat. Kecuali ketika engkau dengar firman Tuhan dan engkau mendapatkan satu kata dari Tuhan. Satu kata dari Tuhan untuk mengubah hidup saudara. Ketika engkau terima itu, engkau tangkap dan engkau berjanji dengan Tuhan dan engkau lakukan janjimu. Ya, dan engkau terus berkomitmen mengambil hal-hal yang baik, maka engkau akan bisa menikmati dari janji Tuhan itu. Jadi saya mengatakan gini saudara, rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah, tapi tetap hidup seperti tidak mengenal Yesus. Ini orang emosi. Dia 3,5 tahun dengan Yesus, bergaul sebagai murid, tapi ternyata tidak mengenal Yesus. Berapa tahun saudara ikut Tuhan Yesus? Sejak nyebrol lahir. Apakah benar-benar engkau kenal Yesus? Bahkan engkau dikenal oleh Dia. Saya sering tekankan hal ini sangat penting sebagai Kristen. Kalau engkau tidak dikenal oleh yang punya surga, kalau kita enggak mengenal Dia, jangan harap saudara masuk ke sana. Saudara enggak mungkin nyelonong ke rumah orang yang saudara enggak kenal. Berani masuk? Diteriakin maling. Ya kan, orang kenal masuk berdusan. Jadi saya mau katakan saudara, kekristenan yang hanya emosi tanpa pewahyuan, pengenalan pada Tuhan, pada pribadi dengan Tuhan, itu tetap Kristen yang kosong. Kena badai sedikit mencelat. Kena firman sedikit pindah. Gesekan sama teman sedikit kepahitan. Di sana loh, di sini enggak ada. Saudara. Amin. Ya kan? Ingat, anugerah penderitaan itu tetap harus kita bisa pikul.
pikul salib, sangkal diri. Saudara, Kristen yang emosi, tanpa pewahyuan, tanpa kenal pribadi Yesus adalah Kristen yang kosong. Padi yang kosong, kena angin gampang. Saya ingin kita semua, jemaat kita ini, walaupun gak banyak, tapi jemaat yang berkualitas. Saudara. Amin. Dua murid baru sadar ketika Yesus hadir saat roti dipecah-pecahkan. Baca ayat 30 sampai 32. Kiki baca. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika itu apa? Terbukalah mata mereka dan mereka mengenal. Selama ini mereka masih tertutup. Gak kenal walaupun sama-sama ada. Kita bertahun-tahun ibadah. Bertahun-tahun mungkin melayani. Tapi masih tertutup dan selubung. Gak bisa kenal Tuhan. Masih terselubung. Belum gugur selubung itu, saudara. Orang yang Ibu Devi dulu katarak, saudara. Kataraknya 9, katarak dalam, saudara. Lihat 1 meter aja susah. Setelah diambil, wah dia bisa melihat luar biasa, asal enggak tembus pandang. Kenapa selubungnya diangkat? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Halo, saudara benar-benar kenal Tuhan? Amin. Saudara nggak mengasihi Tuhan? Suami istri yang saling mengasihi, dia tega enggak nyakiti hatinya Tuhan? Bapak-bapak nega tampar istri? Enggak boleh ya. Istri cakar suami? Boleh. Kalau mengasihi apa? Dieman-eman kan saudara? Ya kan? Dieman, kenapa? Karena mengasihi. Saudara mengasihi Tuhan? Ya kok aminnya pelan. Saudara mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dia harus melakukan perintah Tuhan. Bukan bandel. Ingat minggu kemarin, minggu pertama. Saudara tahu Yesus menyertai saudara? Amin. Dalam langkah hidupmu, 24 jam, percaya Tuhan ada, kau takut? Percaya Tuhan hadir, kenapa berbuat dosa? Malu enggak? Saudara tahu ada ono bojoku berbuat dosa, wani? Dicakar. Ya. Kalau saudara sadar Tuhan menyertai engkau sampai akhir zaman, kita mau berbuat sesuatu melanggar, kita harusnya hormat sama Tuhan, takut, bukan takut dihukum, takut karena seger. Sadar bahwa Tuhan melihat perbuatanmu. Walaupun istri, suami, anak, orang tua enggak tahu, tapi ada sepasang mata yang menyoroti engkau senantiasa. Amin saudara, itu mengasihi Tuhan. Maka engkau akan mengenal dia, selubungmu akan terangkat. Selama ini engkau dengar firman Tuhan mungkin masuk sini, keluar sini. Ya kan? Saudara, mereka enggak peka secara rohani. Mereka peka, tidak peka karena apa? Mereka masih diselimuti tadi. Yang pertama, duka, diselimuti ketidakpercayaan, hilang pengharapan. Tapi setelah mata mereka terbuka, mereka mengenali dia. Maka saya tanya, saudara benar-benar mengenali dia? Kalau sudah mengenali dia, saudara akan kembali ke cinta mula-mulamu. Pernah ingat cinta mula-mula saudara? Di dalam ayat 33. Ketika mereka mengenali Yesus, mereka yang tadi lari dari Yerusalem ke Emmaus, mereka dikatakan lalu mereka bangun dan terus kembali ke Yerusalem. Balik. Ngomong kanan kiri, balik, cepat balik. Aja kebablasan, ya, jangan kebablasan. Dia berbalik
Di situ mereka mendapati ke-11 murid lalu sedang berkumpul bersama dan dengan teman mereka. Amin. Jadi ketika kita terbuka mata kita, kita mudah yang tadinya berbuat dosa, melanggar dosa, berjalan ke timur. Sadar, berhenti. Jangan berhenti, berbalik kembali. Amin. Amin. Saudara, mari periksa hati masing-masing. Mungkin kita bisa saja aktif di dalam beribadah. Mungkin aktif melayani. Ya. Setiap minggu, setiap bulan aktif dalam kegiatan rohani. Tapi jangan sampai tidak mengenali hadirat Yesus. Jangan sibuk hanya melayani, tapi gak sibuk membangun yang namanya hal-hal yang spiritual. Makanya saya senang kalau saya share, ada seminar ini ikut. Ya kan? Ikut. Kenapa? Karena pingin belajar hal-hal yang supranatural, yang spiritual. Karena hidup saudara memang pikir daging. Dagingmu tuh kalau nggak dikasih makan lemah nggak? Saudara berpuasa, kita berpuasa ini. Ya kan? Saya makannya jam 12 sampai jendela makan jam 12 sampai jam 6 sore. Pagi itu kuyuk. Rasanya pengen makan. Ya. Saudara, kalau petinju kulit hitam sama kulit putih biasa menang mana? Menang hitam. Kalau dia nggak makan seminggu, menang mana? KO. Kalau rohanimu udah kamu kasih makan, jasmanimu yang akan memakan rohanimu. Maka kita sanggup dan mudah berbuat dosa. Kita sanggup dengan entengnya mulutnya langsung bohong. Siapa kini masih punya suatu kebiasaan bohong? Respon otomatisnya langsung bohong. Ada enggak? Tanya kanan kiri, kamu masih punya respon otomatis bohong? Itu dosa. Ya, makanya saya yakin ketika kita kenal pribadi yang kudus, segala dosa itu akan terkikis habis pelan-pelan. Amin. Belajar. Ya. Jadi jangan sampai kita aktif dalam kegiatan rohani, tapi kita mengabaikan yang namanya hal-hal yang spiritual. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Mari bakar api saudara. Nyala-nyala, membakar juga teman-teman yang mulai kendor. Kita nyanyikan anak Allah Yesus namanya. Sebab dia hidup. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Anak Allah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup pada hari
hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah berbicara buat setiap kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang bisa menyerap firman itu Tuhan. Bukan hanya kami mendengar. Emosi kami sesaat. Ya belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Menyelidiki dalam hati kami. Masihkah aku ini seorang Kristen yang bodoh rohani kami? Karena ada dosa-dosa yang masih terselubung. Ada hal-hal yang masih belum selesai dengan Tuhan. Sehingga aku tidak bisa melihat Tuhan. Sehingga aku tidak bisa mengenal Tuhan. Ada dosa yang menghalangi pengenalan aku akan Tuhan. Dan bila kebangkitannya pagi ini, itu membuat kita berkomitmen kembali kepada Tuhan. Saudara kontemplasi sebentar dengan Tuhan sebentar. Renungkan, masih adakah hal-hal yang menghambat engkau untuk berani masuk ke tata hadirat Tuhan. Ingat, tabir Allah itu yang menutup, menghalangi ruang suci masuk ke ruang maha suci. Ketika Yesus mati kayu salib itu terbelah menjadi dua. Dan saudara dan saya berhak masuk dengan keberanian sampai ke tata Allah. Di dalam kekudusan. Tidak ada halangan saudara datang pada Tuhan. Yang menghalangi engkau datang dengan Tuhan, dosa. Pagi hari ini, kalau engkau mau mengalami kuasa kebangkitan, kau bisa mengenal pribadi Tuhan. Mungkin selama ini kau bertahun-tahun jadi orang Kristen, kau belum kenal Tuhan dengan pribadi, secara pribadi. Engkau terselubung, kau dihapusi iblis. Kau dibohongi oleh iblis. Kau membohongi diri sendiri. Pagi hari ini, kalau engkau yakin bahwa satu hari nanti kau buka matamu di surga, keputusanmu hari ini menentukan, bukan kemarin-kemarin. Tapi hari ini keputusan bertobat, jangan sampai kaki Dian itu diangkat. Kalau engkau pagi ini mendengar suara Tuhan, berbicara keras, yang Tuhan mau lihat responmu. Sebagaimana Daud berespon. Dia bertobat. Tahirkan aku Tuhan. Tuhan, Engkau melihat kami pagi ini Tuhan. Kami ingin mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Bapak saudara pagi ini yang mau berjanji dengan Tuhan, boleh taruh tanganmu di dada, katakan, Tuhan ampuni aku. Kalau hari-hari di mana yang lalu aku tidak berkomitmen dengan Engkau. Aku jadi orang Kristen yang asal saja. Aku abai dengan firman Tuhan. Tapi aku berjanji pagi ini Tuhan. Janji dengan hati saudara. Jangan cuma janji tinggal janji. Tapi janji yang Engkau harus tepati. Bahkan kalau kau berani bernasarlah dengan Tuhan. Ngomong Tuhan, aku mau belajar lebih lagi. Sehingga spiritualku bukan kebodohan. Tapi hal-hal yang rohani menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan jadi kebodohan buat kami. Taruhlah tanganmu dada, janjimu dengan Tuhan apa? Ngomong sama Tuhan. Kalau kau masih punya sesuatu yang mengganjal, masih kepahitan, masih ada kepahitan, lepaskan pengampunan. Berkati dia. Kalau ada dosa, akui dan tinggalkan. Ambil kesempatan nanti sharing dengan seseorang. Karena firman itu berkata, engkau harus saling mengaku dosa. Berarti dengan sesama, bukan dengan Tuhan saja. Pagi hari ini kau melihat anak-anakmu Tuhan. Engkau tahu kebutuhan hati mereka. Kalau ada yang kecewa dengan Tuhan pagi hari ini, engkau harus bertobat. Kalau ada yang putus pengharapan,
Engkau harus berpengharapan. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan mereka. Engkau tahu setiap kebutuhan mereka. Dan Tuhan yang membebat hati mereka. Tuhan menyertai mereka. Memulihkan hati mereka. Mengampuni Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan, percaya. Mungkin kau datang dengan hati yang berat. Dengan persoalan yang berat. Percaya dengan iman. Kalau engkau bertobat dan mengaku dosa dan bertobat sungguh, maka Tuhan itu Allah yang adil. Dia akan mengangkat segala pergumulan dengan cara-cara Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kau bersyukur. Kau berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Hidupku bukan milikku lagi, namun ku serahkan bagi kerajaan-Mu. Semua yang ku miliki adalah dari-Mu. Ku hidup oleh anugerah keselamatan dari-Mu. Kuasa-Mu telah Kau berikan padaku untuk menunaikan tugas kerajaan-Mu. Takkan pernah ku ragu terhadap janji-Mu, karena ku hidup dalam ikatan janji dengan-Mu. Ku hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku. Dalam diriku ada Kristus yang hidup, yang memampukanku hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Terhadap janji-Mu, karena ku hidup dalam ikatan janji dengan-Mu. Ku hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku. Kristus yang hidup, yang memampukanku hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu.
kuasa kebangkitan